Harga BBM subsidi emang udah naik sejak 3 September yang lalu, Fems. Terus apa dong dampaknya? Ya banyak. Yang jelas sih, harga bahan pangan bakal ikut terkerek. Biaya transportasi dan logistik juga jadi lebih mahal. Loh, bukannya kemarin mau turunin harga telur ya? Kok malah harga BBM yang naik sih? Kalau begini, saya jadi ikutan pusing nih, Fems. Karena bakal dituntut tambahan uang belanja nih. Bu Ibu, yang sabar ya. Meski begini, kita harus tetap tenang ya, ngadepin bahan pokok yang bakal naik. Biar nggak pening, kuy lah, kita ngopi dulu. Santuy dikit, boleh lah. Nikmat surga dunia, Fems. Bisa nikmatin kopi dengan cita rasa fruity begini. Emang nggak kaleng-kaleng deh. Menurut penelitian nih, nyium aroma kopi ini ternyata bisa ngurangin rasa stres loh. Apalagi buat kamu yang punya masalah karena kurang tidur. Gak percaya? Cobain gih. Fems, kopi fruity ini sebenarnya sih kopi varietas Ateng super pucuk hijau loh. Asalnya dari desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jenis kopi yang satu ini emang sangat terkenal nih untuk dikembangkan di desa Goblek. Soalnya, jenis kopi Arabica ini emang cocok ditanam di ketinggian 1380 meter di atas permukaan laut. Kabarnya nih, Fems, kopi ini saingan beratnya kopi luwak. Karena rasanya yang mirip banget, Fems. Untuk harga, wah jelas lebih bersahabat alias lebih murah daripada kopi luwak. Kok bisa begitu ya? Para pencinta kopi ini juga harus tahu nih, jenis kopi yang satu ini ternyata menjadi varietas unggulan nasional. Nama Ateng singkatan dari Aceh Tengah, yang dikenal sebagai asal jenis kopi ini. Selain itu, nama Ateng ini diberikan karena batang pohonnya yang tumbuh relatif lebih pendek dengan cabang ranting yang cukup banyak, Fems. Kecil-kecil cabai rawit nih. Biar kecil, produksi varietas kopi ini terbilang cepat loh. Bayangin aja, biji kopi ini bisa berbuah setelah berumur 1,5 tahun. Musim panen ya, biasa terjadi pada bulan April sampai Juli, Fems. Hasilnya bisa mencapai 10 ton biji kopi dalam sekali panen. Wih, hebat! Sayangnya, kelemahan varietas kopi ini produksinya bisa menurun setelah umur 10 tahun, Fems. Diduga karena petani ini nggak rutin memberikan pupuk terhadap tanaman kopi ini. Padahal, varietas kopi ini termasuk tanaman yang rakus unsur hara atau nutrisi loh. Kopi Ateng emang dikhususkan untuk produk lokal saja. Beda lagi dengan jenis kopi Liberica yang sengaja dipilih untuk ekspor, Fems. Tapi, bukan berarti masyarakat kita ini nggak mau minum jenis ini ya. Harganya mahal sih. Jadi, masyarakat kita ini agak mikir buat membelinya. Fems, ukuran biji kopi Liberica ini terlihat lebih besar. Tapi kalau selama kondisi kering, bobotnya bisa langsung merosot banyak. Nah, alasan inilah yang membuat petani ini nggak minat budidaya jenis kopi Liberica. So, kalian udah nggak heran kan kalau kopi jenis ini harganya mahal? Kalau udah dipanen, biji kopi ini harus dicuci bersih dulu ya. Ibarat pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Proses pencuciannya ini juga bisa sekaligus menyortir kondisi buah yang kurang baik. Perhatiin aja deh, kalau buah kopi mengambang, itu artinya kondisinya kurang bagus. Jadi, mending dibuang aja ya, karena dipastikan di dalam ini nggak ada biji kopi, alias kopong. Sebenarnya sih, ada banyak cara untuk mengolah biji kopi ini, Fems. Kalau yang ini, cara yang alami. Kalau udah bersih, biji kopi tinggal dijemur kurang lebih 2-3 minggu. Kalau mataharinya lagi malu-malu kucing, bisa lebih lama lagi tuh. Oh iya, proses penjemuran ini berguna untuk menurunkan kadar air biji kopi menjadi 11% aja. Kalau masih basah, biji kopi yang dihasilkan bisa berubah rasa dan rentan terserang jamur. Biji kopi yang sudah kering selanjutnya bisa digiling. Wait, ini bukan dihaluskan ya. Penggilingan ini berguna untuk memisahkan kulit tanduk yang menyelimuti biji kopi saja kok. Dulu sih, proses ini hanya dilakukan secara manual. Kalau sekarang sudah muncul nih mesin pengupas yang canggih. Gimana, Fems? Udah pada ngopi belum? Nah, ngopi dong. Apalagi ditemani dengan kudapan manis. Waduh, enak banget tuh, Fems. Ya nggak? Nah, kalau misalnya nggak sempat ngopi, ya udah beli permen kopi aja. Tapi bukan yang viral itu, bukan. Ini permen kopi legendaris. Wuduh, legend dong. Nah, daripada penasaran, kita simak sama-sama ya. Ini dia nih. Permen kopi ini mungkin bisa jadi alternatif untuk ngilangin rasa stres. Kenalin ya, ini namanya permen Kopios. Kopi legendaris ini asalnya dari Kabupaten Buleleng, Bali.
Kabarnya sih fams, permen kopi ini lahir tahun 1962. Widih, udah tuir juga ya. Kabarnya, bentuk dan rasa permen kopios ini mirip dengan permen Hop Jazz fams. Itu loh permen jadi khas Belanda yang populer itu. Di balik kenikmatan rasanya, permen ini ternyata hanya dibuat dari 3 bahan. Dan yang paling penting, gak ada bahan kimianya sama sekali fams. Bahan utamanya cuma kopi, santan, dan gula pasir. Tapi kenapa rasanya bisa enak ya? Kuncinya ada pada kelapa fams. Tapi gak semua kelapa ini bisa dipakai ya. Hanya kelapa dengan kulit yang coklat beginilah yang dipakai untuk bikin permen. Bisa dibilang kelapa ini kondisinya udah tua, daging kelapanya keras, dan kadar airnya gak terlalu banyak fams. Santan digunakan sebagai bahan dasar permen untuk mendapatkan rasa gurih. Selain itu, santan juga berfungsi sebagai pengganti susu pada proses pembuatan coklat dan permen. Untuk kopinya, jelas wajib memakai kopi Bali fams. Masyarakat Bali cenderung lebih menyukai jenis kopi Robusta yang cenderung pahit. Untuk menghasilkan sari kopinya, lebih baik gunakan teknik Vietnam drip. Dalam pengolahan ini, sari kopi dibiarkan menetes sedikit demi sedikit agar sari yang didapat lebih berkualitas. Proses pembuatan permen kopios ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan tradisional fams. Satu kali pembuatan permen kopios bisa menghabiskan waktu selama 4-5 jam lamanya loh. Jadi kalau mau bikin permen kopi, harus punya stok sabar yang melimpah. Apalagi bikin adonan kopios mirip kayak bikin dodol. Meskipun kelihatannya receh, tapi bener-bener menguras tenaga fams. Adonan kopios harus terus diaduk secara rata, biar nggak gosong di bagian bawahnya. Saat masih panas, adonan permen kopi harus segera dicetak. Karena mengandung gula, adonan ini bisa cepat mengeras saat kondisinya mulai dingin. Dulu di Indonesia, permen disebut dengan kembang gula atau gula-gula. Kata permen ini cuma dipakai untuk menyebut permen dengan rasa peppermint yang putih, pipih, bulat, dan pedas. Tapi lambat laun, kata permen ini digunakan untuk penyebutan makanan manis. Terakhir, tinggal dibungkus dengan kertas kue fams. Gimana? Tertarik? Satu bungkus permen kopi berisi 20 buah ini dibanderol dengan harga Rp25.000. Wah, lumayan banget nih. Bisa buat pengganjal mata di kala ngantuk menyerang. Zaman makin modern, teknik pengolahan kopi juga makin berkembang fams. Misalnya aja, kopi fermentasi ini. Kabarnya metode ini bisa bikin kopi jauh lebih nikmat loh. Untuk menghasilkan kopi fermentasi, petani harus memilih buah kopi yang benar-benar matang dan ranum. Cirinya bisa dilihat dari warna kulitnya yang merah merona. Kemudian, pulling alias pisahkan kulitnya. Ada baiknya, biji kopi yang diproses ini diberi jarak antara waktu panen dan pulping ya. Tapi waktunya nggak boleh lebih dari 6 jam ya fams. Setelah biji kopi dipisahkan dari kulit buahnya, letakkan di dalam tangki sederhana fams, sekitar 36 jam. Biji kopi harus direndam dengan air dan tertutup rapat. Gak perlu ragi atau tambahan zat kimia lain. Biji kopi dianggap punya mikroorganisme yang bisa mengubah gula jadi asam cuka dan rasa pahit. Nah, cita rasa inilah yang membuat penikmatnya menyukai kopi yang difermentasi ini. Enak sih. Biji kopi lalu dipisahkan dari air rendaman tadi. Selanjutnya, jemur deh. Meski terlihat sederhana, gak selamanya proses fermentasi pada kopi ini bisa langsung berhasil fams. Kegagalan dalam membuat kopi fermentasi sebagian besar disebabkan oleh faktor cuaca saat penjemuran. Setiap 2-3 jam sekali, kopi yang dijemur harus dibolak-balik. Proses ini untuk menghasilkan biji kopi agar kering secara merata. Kalau biji kopi sudah berwarna kuning, artinya udah kering nih. Wah, sekilas mirip kayak kacang goreng ya. Kopi yang statusnya masih green bean ini bisa tahan sampai 6 bulan loh. Tinggal tumbuk untuk memisahkan kopi dengan kulit tanduknya fams. Nah, proses yang satu ini berbeda dengan pemisahan kulit kopi dengan mesin. Karena dikerjakan dengan cara tradisional, kopi yang ditumbuk ini nggak bisa langsung bersih. Lihat tuh, masih ada biji kopi dan kulit tanduknya. Lanjut, roasting alias sangrai biji kopinya fams. Proses ini juga menjadi bagian yang sangat penting karena bisa mempengaruhi rasa dan aromanya. Anyway, proses roasting ini juga bisa disebut sebagai proses seni. Soalnya setiap roaster punya ciri khas masing-masing untuk menghasilkan cita rasa kopi terbaik fams. Ada yang menarik nih fams, kopi milik Pak Putu Ardana yang terkenal dengan nama Blue Tamblingan ini ternyata udah masuk ke istana presiden loh. Bahkan 1 kilogram hasil biji kopi yang sudah matang ini pernah dilelang dengan harga lebih dari 11 juta rupiah.
Kemudian, hasil lelangnya digunakan untuk aksi kemanusiaan akibat banjir di Sulawesi Selatan. Kalau gini sih, harga kopi ini ngalah-ngalahin kopi luwak yang harganya sekitar 2,34 juta rupiah untuk setengah kilogramnya. Wah, mantul! Kalau nggak suka kopi, tim ngeteh mana nih suaranya nih? Wait, gak kalah sama kopi, aroma harum teh ternyata bisa menenangkan diri juga. Apalagi kalau ngeteh dengan suasana alamnya cantik begini, fams. Dijamin, pening bakal hilang. Kamu juga harus tahu nih, proses nyeduh teh ternyata bisa membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks loh. Wah, keren! Tapi fams, ini bukan sembarang teh. Teh herbal ini hanya sebutan untuk ramuan bunga, daun, biji, atau akar yang diseduh dengan air panas. Meski namanya teh, teh herbal ini tidak mengandung daun teh sama sekali. Kalau penasaran, coba deh datang ke lokasinya yang ada di daerah Ubud, Gianyar, Bali. Di sini fams, semua herbal yang digunakan berasal dari kebunnya langsung, seperti bunga melati, bunga telang, bunga rosella, bunga gemitir, dan masih banyak lagi. Semua jenis ini mempunyai manfaat dan khasiatnya masing-masing, fans. Melati yang terkenal dengan harumnya ternyata mempunyai kandungan kimia yang dapat digunakan untuk pengobatan, baik bunganya, akar, serta daunnya. Lalu, bunga telang ini mempunyai kandungan flavonoid yang tinggi, di mana flavonoid ini sebagai salah satu antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang berbahaya untuk tubuh. Si merah bunga rosella juga mempunyai zat polifenol yang dikenal mampu menjadi zat anti kanker. Banyak banget ya khasiat bunga-bunga ini. Proses pembuatan teh herbal ini juga dilakukan di satu lokasi, fams. Jadi kita dapat melihat semua sekaligus, mulai dari proses panen, pembuatan, hingga menikmati hasil jadinya dalam satu tempat. Setelah dipanen, bunga-bunga tadi harus dikeringkan terlebih dahulu, fams. Karena udah menggunakan mesin, proses pengeringannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Lama pengeringannya juga berbeda-beda. Untuk bunga melati, bunga telang, bunga gemitir, dan bunga rosella biasanya memakan waktu kurang lebih 5 jam, fams. Yang lebih lama adalah mengeringkan serai, karena bisa mencapai 12 jam lamanya. Kalau sudah kering, lalu dijadikan satu dengan bahan lainnya, sesuai dengan racikan atau resep produk yang ada, fams. Negeri kita Indonesia emang memiliki segudang perkebunan bunga. Selain itu, lahan dan cuaca di sini juga cocok untuk bercocok tanam. Hebatnya lagi nih, fams, produk teh herbal di sini juga udah diekspor, fams. Dan yang paling banyak adalah pasar Eropa, terutama Prancis. Oh my wow, Indonesia mendunia. Kebayang nggak? Mencium aroma aja udah enak banget. Apalagi meminumnya ya. Gak cuma minum aja, fams. Kandungan herbal di sini juga dibuat makanan, fams. Misalnya gyoza ini nih. Siapa sangka kalau sayur dan campuran daging ini ada daun kelor, pepaya, dan nangka. Soal rasa, wah rasanya tetap enak kok. Dan yang pastinya kaya manfaat bagi tubuh kita, fams. Produk di sini ada bermacam-macam dan sesuai dengan kebutuhan kamu, fams. Tinggal pilih aja deh. Ada untuk detox, healing, brain booster, calming, bahkan untuk kalian susah tidur. Pokoknya, wah ini cocok disantap buat kamu, fams, yang lagi banyak pikiran karena BBM naik. Mending relaksin diri dulu deh. Fams, kalau udah ngopi atau ngeteh, pikiran emang jadi lebih tenang ya, fams. Apalagi manfaatnya juga banyak untuk kesehatan tubuh. Kalau udah setengah jam, waktunya saya Jerici pamit undur diri. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Sampai jumpa lagi besok ya, fams.